Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermajelis, untuk berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang cukup masyhur, kitab yang menghimpun hadis-hadis fikih yang berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan kitabnya pun sudah banyak diterjemahkan, Umdatul Ahkam. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita akan mulai melanjutkan dari hadis yang kedua. Pertemuan yang sebelumnya kita membahas hadis yang pertama tentang masalah innamal a'malu binniyat, tentang masalah niat dan hal-hal fikih yang berhubungan dengannya. Ya. Karena dalam pembahasan kita untuk Umdatul Ahkam ini insyaallah kita akan fokus membahas dari sisi fikihnya saja. Baik. Maka di sini hadis yang kedua yang disampaikan oleh al-musannif rahimahullah taala, beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum, la yaqbalu, tidak akan menerima Allah salata ahadikum, salatnya salah seorang dari kalian, idza ahdatsa, ketika dia berhadas, hatta yatawaddaa, hingga dia berwudu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini sahabat yang masyhur, dan ada khilaf di antara para ahli sejarah tentang siapa nama sahabat Abu Hurairah. Tapi yang paling sahih dan dikatakan sampai ada 30 khilaf tentang namanya sahabat Abu Hurairah, karena saking terkenal julukannya. Ya, julukannya terkenal, namanya hilang. Tapi yang paling sahih yang disampaikan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, diikuti oleh murid beliau Ibnu Attar, bahwasanya nama beliau adalah Abdurrahman ibni Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau diberikan kunyah Abu Hurairah karena alasan yang cukup masyhur bagi kita, bahwasanya beliau ketika masa kecil beliau suka bermain dengan seekor kucing, ya, kucing yang kecil. Maka kucing ini bahasa Arabnya hirrah. Kalau kecil itu isim tasghir, biasanya ya dibuat wazan fu'ailah, jadi Hurairah, ya. Dan beliau masuk Islam ketika
di saat-saat terakhir dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Beliau masuk Islam di tahun ke-7. Ya, beliau masuk Islam di tahun ke-7. Jadi cuma menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 3 tahunan. Ya, menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 3 tahun. Dan meskipun beliau menemani selama 3 tahun, namun beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesungguhan beliau dalam belajar, karena ketekunan beliau dalam menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga termasuk ashabus sufah, orang yang dulu hidup di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah wafatnya Nabi, sahabat Abu Hurairah ini tinggal di Madinah. Beliau mengajar di sana, menjadi ulama di Madinah, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Itulah alasannya mengapa sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak riwayatnya dalam hadis. Ya. Meskipun beliau sendiri pernah mengatakan, sebenarnya ada yang lebih banyak dari saya yang meriwayatkan hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Sahabat Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan sahabat Abdullah bin Amr ini lebih banyak riwayatnya daripada saya. Mengapa? Karena beliau ini menulis, Abdullah bin Amr. Abu Hurairah hafalan. Tapi bedanya, kalau sahabat Abu Hurairah setelah wafatnya Nabi, beliau meriwayatkan hadis terus. Hadisnya disebarkan. Jadi yang meriwayatkan dari beliau banyak sekali. Bahkan menantu beliau, ya, Sa'id bin Musayyib itu menjadi ulama nomor 1 di Madinah setelah masa sahabat, dan banyak meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Tapi sahabat Abdullah bin Amr ini beliau lebih pindah-pindah tempat dan lebih fokus ke ibadah. Jadi jarang ngajari orang, meriwayatkan hadis itu jarang, menyebarkan ilmunya jarang. Padahal sahabat Abdullah bin Amr ini juga termasuk ulama yang, atau termasuk ya orang seorang alim di antara para sahabat, ya. Nanti insya Allah kita akan sebutkan sedikit tentang beliau. Baik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Maka di sini kita akan bahas satu persatu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullah, la yaqbalu. Qabala berasal, yaqbalu berasal dari qabala yaqbalu. Qabul artinya penerimaan, yaqbalu menerima. Maka penerimaan atau la yaqbalullah, ketika dalam satu hadis Allah tidak menerima, Allah tidak menerima, itu kalau dalam syariat ada 2 kemungkinan. Maksudnya tidak terima ini, kemungkinan pertama, amalnya itu tidak sah. Amalnya tidak sah. Ya. Dan ya, jadi dalam artian ketika Allah tidak menerima amal seorang hamba, maksudnya amalnya secara asal tidak sah. Amalnya secara asal tidak sah. Kemungkinan yang kedua, hubungannya dengan masalah pahala. Ketika Allah menerima, maknanya Allah memberikan pahala bagi dia. Ketika Allah tidak menerima, maknanya dia tidak dapat pahala dari amalnya tersebut, meskipun amalnya sah. Meskipun amalnya sah. Contoh misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, di mana beliau bersabda, la tuqbalu salatu haid illa bi khimar. La tuqbalu salatu haid illa bi khimar. Tidak akan diterima salatnya wanita yang sudah haid tanpa menggunakan kerudung. Khimar maknanya kerudung, ya. Kenapa? Karena dia tidak menutup aurat. Maksud di sini bukan sholatnya itu sah tanpa pahala, bukan. Tapi secara asal sholatnya tidak sah. Karena tidak sah orang sholat kemudian auratnya terlihat. Kemungkinan yang kedua, la yaqbalullah, di sini amalnya sah,
tapi tidak ada pahalanya. Secara fikih sah, tapi secara pahala dia tidak dapat apa-apa. Contoh dalam kasus misalkan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, man ata arrafan fasa'alahu an syai', ya, siapa yang mendatangi seorang dukun, seorang paranormal, para tidak normal gitu, kemudian dia bertanya tentang masalah satu hal, maksudnya masalah perdukungan, maka Nabi SAW melanjutkan, la tuqbalu lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima darinya satu salat pun selama 40 malam, 40 hari maksudnya. Maka kalau ada orang datang kepada seorang dukun, kemudian mungkin bertanya-tanya satu hal, ya, mungkin minta dicarikan barangnya yang hilang misalkan, coba jenengan tinggali niki kira-kira ada di mana motor saya kemarin hilang, oh coba tampilkan baskom air, dibaca airnya gitu misal. Baik, kemudian orangnya pulang, habis itu sholat. Secara fikih sholatnya sah, karena dia bukan orang kafir. Kalau misalkan dia tidak tahu masalah hal tersebut, kalau itu masuk ranah akidah yang tidak diperbolehkan, dia tidak tahu, dia datang, ya secara umum masyarakat menganggapnya boleh-boleh saja, ya. Kemudian dia sholat di rumah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Apakah secara fikih sholatnya sah? Sah, tapi secara pahala nol. Dan Nabi SAW juga menggunakan ibarat la tuqbalu lahu sholatun, tidak diterima darinya sholat. Tapi bukan maknanya tidak diterima, tidak sah, bukan. Orangnya tetap sah sholat, tapi apa? Tidak dapat pahala. Nah, hadis ini Nabi SAW menyampaikan la yaqbalullahu sholata ahadikum, ya, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian. Hadis ini masuk bagian yang mana? Apakah tidak diterima ini tidak sah, atau tidak diterima ini tidak dapat pahala? Maka para fuqaha menyampaikan, ya termasuk pelajaran dari hadis ini masuk dalam kategori tidak sah. Tidak sah. Maka la yaqbalullahu salata ahadikum, maksudnya la tasih salatu ahadikum. Tidak sah salat kalian. Tidak sah salat kalian. Ya. Baik. Jadi itu pelajarannya di situ ya, titik poinnya la yaqbalullahu salata ahadikum, maksudnya tidak sah. Kemudian apakah tidak sah ini mutlak? Apakah tidak sah ini mutlak? Maka ada pengecualian. Ada pengecualian. Dalam artian gini, apakah semua sholat yang orang itu berhadas terus tidak berwudu, tidak bersuci sama sekali, maksudnya apakah secara mutlak tidak sah? Hukum asal, kita katakan hukum asal, orang kalau hadas dia tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Namun ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya kalau orang tersebut dalam waktu sholat dan tidak ada air, tidak ada debu, tidak ada alat bersuci. Istilah fuqaha menyebutkan faqidut tahurain, tidak ada alat untuk bersuci, baik itu air atau debu. Misalkan apa? Misalkan orang itu di penjara itu terbuat dari lantainya, atapnya ataupun ininya pokoknya bersih semuanya dari dari keramik misalkan, tidak ada debu sama sekali, ya, tidak ada debu sama sekali dan tidak ada air, tapi orangnya ingin sholat, dan kalau ditunggu ya sebentar lagi waktunya habis, maka bagaimana? Maka untuk kondisi semacam ini para fuqaha menyampaikan sah baginya untuk sholat meskipun dalam kondisi hadas. Jadi dia tetap apa? Sholat, ya.
Dia tetap apa? Sholat. Baik. Ketika dia tetap sholat, permasalahan berikutnya. Ya, jadi mungkin kita membiasakan diri ketika membahas fikih itu turunan masalahnya banyak gitu ya. Baik. Kalau orang itu sudah sholat, taruhlah sudah sholat. Pertanyaan berikutnya, nanti kalau taruhlah dia dapat air atau dapat debu, apakah dia harus mengulang sholatnya? Apakah dia harus mengulang sholatnya? Atau sudah dianggap itu sudah selesai, nggak perlu i'adah, tidak perlu diulang? Maka di sini ada khilaf di antara para fuqaha. Ya, ada khilaf di antara para fuqaha. Yang utama dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa ulama yang lain, dia wajib mengulangi sholatnya. Dia wajib mengulangi sholatnya. Mengapa? Karena syarat keabsahan sholatnya tidak terpenuhi. Dan kenapa kok dia tetap boleh sholat? Dia boleh sholat untuk menghormati waktu sholat. Jangan sampai orang itu masuk dalam waktu sholat dan dia tidak sholat sama sekali sampai waktunya habis. Kalau setelah waktu itu kemudian dia wafat dalam kondisi tidak sholat, apa yang akan dia katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, saya nggak sholat misalkan. Ya, kenapa kok kamu nggak sholat maghrib? Iya, saya nggak ada air, nggak ada. Maka apa jawaban kita? Ya, itu pendapat yang pertama mengatakan wajib mengulang. Kenapa? Secara fikih syarat sahnya tidak ada. Diperbolehkan karena alasan apa? Supaya apa? Supaya menghormati waktu sholat. Supaya menghormati waktu sholat. Dan hikmah yang lain supaya bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah kalau misalkan dia wafat setelah itu, misalkan. Sedangkan Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Nggak ada ini, saya nggak bisa. Adanya sholat apakah bisa? Bisa. Wudu nggak bisa, nggak bisa. Tayammum nggak bisa, nggak bisa. Tapi sholat bisa, bisa. Loh, kenapa nggak sholat? Ya. Kan bertakwa kepada Allah semampunya. Taib. Ulama yang lain mengatakan tidak wajib mengulangi. Tidak wajib mengulangi sholatnya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena untuk mengulang sholat perlu dalil baru. Harus ada dalil baru. Mana yang menunjukkan kalau orang itu habis sholat dalam kondisi seperti ini tidak mengulangi. Baik. Ala kulli hal, ya, itu adalah khilaf di antara para ulama, dan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia tetap wajib mengulang. Dia tetap wajib apa? Mengulang. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyampaikan, idza ahdatsa, ketika dia berhadas. Idza ahdatsa, ketika dia berhadas. Ya. Maka keabsahan salatnya tadi tergantung ketika dia berhadas hatta yatawaddo, sampai dia berwudu, kan gitu. Maka di sini idza ahdatsa, ahdatsa berasal dari atau akar katanya salah satunya adalah al-hadath. Al-hadath. Ya, hadath itu kalau dalam istilah fikih dia adalah suatu perkara yang sifatnya maknawi, bukan sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang sifatnya maknawi, yang mana kalau sifat maknawi itu masih melekat pada diri seseorang, belum dihilangkan, itu menghalangi dia dari melaksanakan sholat dan ibadah yang semisalnya. Ya. Dari ibadah yang semisalnya. Dan hadath, sebagaimana kita ketahui, hadath ada dua, hadath besar dan hadath kecil. Kalau hadath besar disucikan, dihilangkan dengan mandi besar. Kalau hadath kecil dibersihkan, dihilangkan dengan wudu. Ya, dengan wudu. Maka yang dimaksud idza ahdatsa di sini, apakah hadath besar atau hadath kecil? Hadath kecil. Karena setelah itu Nabi mengatakan hatta ya tawaddo, sampai dia berwudu. Maka idza ahdatsa di sini maksudnya ketika dia berhadath kecil. Ya, ketika dia berhadath kecil.
Dan dalam satu riwayat yang lainnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menafsirkan idza ahdatsa, ketika ditanya oleh muridnya, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas? Maka beliau mengatakan al-fusa wad-durat, yaitu kentut baik yang berbunyi atau tidak. Ya, maka kentut ini termasuk hadas. Maka para fuqaha menyimpulkan, membuat kesimpulan secara global, ya, hadas itu ada 4, meskipun ada khilaf di sini, ya, ada khilaf nanti. Tapi hadas itu ada 4. Yang pertama adalah ketika keluar sesuatu dari kemaluan atau dubur, hadas. Ya, ini yang pertama. Hadas yang kedua ketika hilang akal. Ya, hilang akal. Ya, maka ini juga termasuk apa? Hadas. Baik dia gila ataupun pingsan. Kemudian yang ketiga, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, kulit dengan kulit tanpa penghalang. Dan ini ada khilaf, ya, ada khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i secara mutlak, menyentuh sengaja nggak sengaja batal. Ya, istrinya sendiri, ya istrinya itu ajnabiyah gitu ya. Istrinya itu orang lain. Kalau nggak orang lain nggak boleh dinikahi. Gitu. Baik. Kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan, para ulama mengatakan batal kalau dengan syahwat. Batal kalau dengan syahwat. Yang lain mengatakan tidak batal secara mutlak kecuali sampai jima. Ya. Kecuali sampai jima. Baik. Kemudian yang keempat, pembatalan yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia, masud dzakar, ya, menyentuh kemaluan manusia. Maka ini juga membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Maksudnya dia hadas kecil. Dengan, ya, ada khilaf, ya, ada tambahan dan juga ada perincian, tapi itu pembahasannya lebih lanjut di kitab fikih. Tapi kita sampaikan seperti itu kurang lebihnya. Baik. Maka di sini kita tahu hadas ini adalah hadas besar. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan hatta yatawaddo, hingga dia berwudu. Hatta yatawaddo, hingga dia berwudu. Maka hadas tadi cara hilangnya adalah dengan wudu. Cara hilangnya adalah dengan wudu. Maka wudu ini menghilangkan hadas. Jadi penghilang hadas kecil itu adalah wudu. Kalau orang berwudu, hilanglah hadasnya dan dia boleh sholat kembali. Ya, dan dia boleh sholat kembali. Baik. Ya, di sini sebenarnya ada khilaf juga setelah itu masalah tayamum. Ya, tapi mungkin terlalu dalam, ya. Apakah tayamum itu juga menghilangkan hadas atau untuk kebolehan sholat saja? Jadi hadasnya tetap ada. Ya. Fuqaha menyampaikan kalau tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Dia itu mubihun lis-shalah. Dia untuk kebolehan sholat saja, tidak menghilangkan hadas. Dalilnya apa? Dalilnya kalau orang itu pas tayamum ketemu air, dia harus pakai air atau tetap tayamum? Pakai air. Dia harus pakai air. Karena sebenarnya tayamum itu dia menghilangkan hadas. Kalau misalkan dia menghilangkan hadas, cukup tayamum saja, nggak usah dipakai airnya. Kan itu. Baik. Ya. Maka ketika orang, efeknya, ya, asarnya apa? Kalau orang itu tayamum, tidak boleh dia niat menghilangkan hadas. Karena tidak mungkin hadas hilang dengan tayamum. Niatnya apa? Niatnya untuk kebolehan sholat atau untuk kebolehan ibadah tersebut. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Attar rahimahullah taala. Beliau mengatakan ajma'atil ummah ala tahrimi shalah bi ghairi taharatin min ma'in au turab. Umat telah bersepakat bahwasanya haram hukumnya orang sholat tanpa bersuci, baik bersuci dengan wudu, dengan air, atau dia tayamum. Haram hukumnya tanpa udzur. Kalau tanpa udzur, ya haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Kemudian beliau mengatakan wala farqa fi dzalika baina salatil mafruḍah wan nafilah wa sujudi tilawah wa syukr
wa salatil janazah. Dan di sini tidak ada beda, baik salat itu salat fardu ataupun salat nafilah, salat sunnah, ataupun yang dikiaskan kepada salat, ataupun yang dikiaskan kepada salat, maka dia juga harus butuh kepada kesucian. Apa saja yang dikiaskan kepada salat yang dicontohkan di sini adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Maka sujud tilawah dan sujud syukur juga membutuhkan kepada taharah. Ya. Ketika berhadas, maka tidak boleh seorang berhadas kemudian dia sujud tilawah atau sujud syukur. Juga salat jenazah, juga tawaf. Ya. Ya, juga apa? Tawaf. Ya, dari para fuqaha adalah kias terhadap apa? Salat. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itu hadis yang kedua. Ya, untuk faedahnya kita sampaikan seperti itu ya, mungkin tidak dikasih poin-poin tapi mungkin bisa diingat-ingat sendiri. Tapi secara umum hadis ini memberikan faedah secara umum bahwasanya syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Secara umumnya syarat sahnya sholat suci dari hadas, maka tidak sah sholatnya orang yang berhadas. Hadis yang ketiga, qala musannifu rahimahullah taala an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah, wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, wailun celaka lil aqab bagi tumit-tumit ya, minan nar dari neraka. Baik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, yaitu yang pertama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As sudah kita singgung sedikit tadi, beliau adalah anak dari Amr bin As. Ya, beliau adalah anak dari Amr bin As. Dan beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Jadi Amr bin As itu masuk Islam terakhir, maksudnya telat. Anaknya masuk Islam duluan. Dan Abdullah bin Amr bin As ini termasuk santrinya Nabi yang memiliki kemampuan tulis menulis. Karena di zaman itu tradisi tulis menulis sangat jarang. Tradisi mereka menghafal. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang yang bisa menulis, sehingga apa yang beliau dengar, apa yang beliau pelajari ditulis. Hingga sahabat Abu Hurairah mengatakan, Abdullah bin Amr bin As lebih banyak riwayatnya daripada aku karena dia menulis sedangkan saya tidak. Ya, sedangkan saya tidak. Baik. Namun kendati demikian, hadisnya Abu Hurairah lebih banyak yang sampai kepada kita. Kenapa? Alasannya tadi. Karena Abdullah bin Amr bin As ini termasuk sahabat yang zuhud, ahli ibadah, ya, ahli ibadah luar biasa, ya. Banyak dalam satu riwayat kan disebutkan ada orang yang datang kepada Nabi, dia mengatakan, aku akan berpuasa di siang hari, aku akan sholat di malam hari, dan aku tidak akan menikah. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ya. Nabi SAW menyampaikan, yo gak usah seperti itu, yo ibadah yo sewajarnya, sakuati gitu ya. Ya. Siang hari, ya Nabi mengatakan saya juga puasa, tapi saya juga nggak puasa. Ya. Di malam hari saya sholat malam, tapi ya tidur. Ya. Dan Nabi mengatakan saya juga menikah. Gitu. Baik. Dan ada khilaf di antara para ulama di mana beliau meninggal. Tapi yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya beliau meninggal di Mekah. Baik. Itu adalah Abdullah bin Amr bin As, dan bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau ini juga termasuk orang yang sempat mempelajari Taurat dan Injil, perbandingan agama di zaman Nabi. Ya, bisa membaca Taurat dan Injil. Kemudian yang kedua sahabat Abu Hurairah sudah kita sampaikan tadi sedikit penjelasannya, dan Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah insyaallah kita akan bahas biografi singkatnya pada pertemuan berikutnya. Baik. Kalau mereka bertiga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wailun lil aqabi minan nar. Wailun itu celaka. Lil aqab bagi tumit. Ya, bagi tumit. Kencet nggih, cara Jawa kencet nggih. Kencet ya. Tumit minan nar, dari api neraka. Ya, dari api neraka. Asal usul hadis ini, asbabul wurudnya, ada sahabat yang dia berwudu, tapi ketika membasuh kaki itu cuma depannya saja, bagian belakang dibiarkan kering. Maka Nabi SAW menyampaikan dengan suara yang cukup keras, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang ada di neraka. Maksudnya tumit-tumitnya nggak basah, itu celaka, nggak sah wudunya gitu. Ya, nggak sah wudunya. Baik, maka di hadis ini ada beberapa pelajaran, ya, ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya tumit termasuk bagian yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Tumit termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Karena batasannya adalah ka'bain. Batasannya adalah mata kaki. Ya. Dan tumit itu berada di bawah mata kaki. Ya. Maka dia wajib untuk apa? Untuk dibasuh. Ya, untuk dibasuh. Dan bukan diusap. Dan bukan diusap. Ya. Karena orang Syiah, ya, mereka mengatakan kalau kaki diusap. Dalilnya apa? Mereka punya dalil. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdalil dengan ayat. Satu qiraah menyampaikan wamsahu biruusikum wa arjulikum. Dan usaplah kepala kalian wa arjulikum, itu kalau dibaca kasroh arjuli itu maknanya dan usaplah kaki kalian. Kalau dibaca arjula itu atof atau baliknya wa faghsilu, basuh. Mereka berdalil dengan itu. Memang ada qiraah yang lain, ya, wa arjulikum seperti itu, ya. Namun ini terbantahkan dengan hadis-hadis yang lebih banyak, riwayat yang lebih banyak, ya. Baik, ala kulli hal, bahwasanya tumit adalah anggota yang wajib dibasuh, ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, ketika ada kewajiban membasuh, maka kalau mengusap saja masih belum cukup. Tapi apa bedanya mengusap dengan membasuh? Kalau membasuh itu ada air yang sampai bisa mengalir. Ada air yang sampai bisa mengalir, ya, di anggota tubuh itu. Tapi kalau mengusap, ya, itu tanpa ada air yang mengalir. Jadi air dicelupkan, kemudian dikipaskan, kemudian cuma diusapkan saja dan tidak ada air yang mengalir. Ya. Maka yang menjadi kewajiban adalah membasuh dan bukan mengusap. Kalau masih mengusap saja maka ini tidak cukup. Yang disampaikan oleh para fuqaha. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya anggota yang wajib dibasuh ataupun diusap ketika berwudu itu harus terkena seluruh anggota wajib tersebut. Tidak boleh ada yang terlewat. Maka anggota yang wajib dalam wudu adalah wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian dari rambut kepala kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, dan kaki sampai mata kaki. Maka kalau misalkan ketika berwudu kemudian mengusap bagian tangan, ada sebagian dari bagian tangan yang tidak terkena air, maka tidak sah wudunya. Misalkan di lengannya di sini ada, ya, di lengannya di sini masih kering, tidak terkena air sama sekali, maka tidak sah wudunya. Ya. Atau ketika membasuh muka, ya, membasuh muka, ada bagian muka yang tidak terkena air, maka tidak sah wudunya. Dalilnya apa? Kan dalilnya hadis ini. Nabi menyampaikan bahwasanya akib ini bagian dari anggota yang wajib dibasuh, dan ketika tidak dibasuh maka Nabi mengatakan wailunil aqab minan nar. Jadi semua anggota yang wajib dibasuh harus dibasuh, ya, wajib dibasuh semuanya. Hanya saja ada pengecualian dalam
beberapa kondisi. Ya, atau mungkin cuma satu, ya, beberapa kondisi. Di antaranya pengecualiannya kalau orang punya jenggot yang tebal. Ya, jenggot yang tebal. Hukum asalnya seluruh kulit dan juga bulu yang ada di anggota tubuh yang wajib dibasuh harus kena air. Tapi kalau jenggot yang tebal, maka cukup bagian luarnya saja. Bagian dalam sampai kulit di bawah jenggotnya tidak wajib. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwudu, beliau cukup membasuh bagian luar kemudian menyela-nyela jenggotnya. Kemudian alasan yang kedua, ini adalah suatu hal yang sulit. Kalau harus diwajibkan terkena bagian kulitnya juga yang bagian bawah, ini akan menyulitkan orang. Ya, baik. Nah, ini adalah pelajaran dari hadis ini. Jadi ketika membasuh bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh, maka harus apa? Terkena semuanya. Tidak boleh ada yang tidak terkena air. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat, qala al-musannif rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza tawaddaa, ketika berwudu, ahadukum, salah seorang dari kalian, falyaj'al, maka hendaknya dia letakkan, fi anfihi, di dalam hidungnya, ma'an, air. Thumma, kemudian liyastanthir, hendaknya dia keluarkan air dari hidungnya, istinthar. Wa man istajmara, dan siapa yang istijmar, istinja dengan selain air, falyutir, maka hendaknya dia ganjilkan. Wa idza staiqadha, dan apabila bangun, ahadukum, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil, maka hendaknya dia membasuh yadaihi, kedua tangannya, qabla, sebelum an yudkhilahuma, memasukkan kedua tangannya, fil ina, ke dalam satu wadah air, salasan, membasuh 3 kali. Fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian, la yadri, tidak tahu, aina, di mana, batat, bermalam, yaduhu, tangannya tersebut. Wa fil lafdhin li Muslim, oh ya, jadi sebelum-sebelumnya kita tidak sebutkan bahwasanya ini riwayat siapa, karena Umdatul Ahkam itu otomatis riwayat Bukhari Muslim. Kecuali kalau ada tambahan lafadz di Muslim, itu berarti cuma Muslim saja, gitu. Atau lafadz yang lain, mungkin lafadz di Bukhari atau Muslim, gitu. Wa fil lafdhi lil Muslim, dan dalam lafadz Muslim, falyastansyik, hendaknya dia menghirup air, ya, atau hendaknya dia menghirup biman khiraihi, dengan hidungnya, minal ma', dari air. Wa fi lafdhin, dan dalam lafadz yang lain, man tawaddaa, siapa yang berwudu, falyastansyik, maka hendaknya dia menghirup air. Maka di sini ada beberapa masalah yang perlu kita sampaikan. Baik, masalah yang pertama, dari sabda Nabi SAW, idza tawaddaa ahadukum, ketika salah seorang kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanfir, hendaknya dia letakkan di hidungnya air, kemudian dia keluarkan. Masalah yang pertama adalah masalah istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dalam wudu. Hukumnya apa? Hukumnya wajib kalau dalam mazhab Hambali, ya. Dan dalilnya hadis ini. Dalilnya hadis ini. Dalam artian, kalau ada orang berwudu, dia tidak menghirup air ke hidung, tidak sah wudunya, batal. Dalilnya adalah hadis ini. Kalau dia berwudu, hendaknya falyaj'al, lamnya itu menunjukkan perintah, lam amr. Ketika dia berwudu, maka seolah-olah dia wajib untuk memasukkan air ke dalam hidungnya. Iya. Maka kalau tidak memasukkan air ke dalam hidungnya, tidak sah wudunya, batal wudunya. Karena dia satu kewajiban. Baik. Maka hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Hambali dan juga yang sependapat dengan mereka. Istinsyak hukumnya wajib. Istinsyak dalam wudu hukumnya wajib, menghirup air ke dalam hidung. Baik. Mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, menyampaikan hukumnya sunnah. Dalam artian, kalau orang itu tidak istinsyak, wudunya tetap sah, tidak batal. Namun tentu dia tidak mendapatkan pahala melakukan kesunahan istinsyak. Tapi dia
dalam artian sah atau enggak sah, tetap sah wudunya. Baik. Kalau misalkan mazhab Hambali berdalil, apa dalil mereka yang mengatakan bahwasanya wajib? Dalilnya hadis ini. Lamnya lam amr, perintah. Perintah memberikan faedah kewajiban. Ini dalil yang jelas. Maka ulama Syafi'iyah menjawab, ya, ulama Syafi'iyah menjawab, ya dalilnya jelas perintah. Tapi perintah itu hukumnya asalnya wajib. Tapi kalau ada dalil yang lain bisa memalingkan hukumnya, bisa jadi hukumnya turun kepada sunnah. Dan ulama Syafi'iyah menyampaikan hadis ini, ada hadis yang lain menyampaikan bahwasanya ada sharif, ada indikasi perintah di sini bukan sifatnya wajib tapi sunnah. Apa hadis? Apa dalilnya? Mereka berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga yang lainnya. Hadis ketika ada orang Arab yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada orang Arab. Tapi apa perintahnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tawaddo kama amarakallah. Wudulah seperti yang diperintahkan Allah. Tawaddo ini fi'il amr, perintah, jika perintah. Maka ketika Nabi sebenarnya mengatakan wudulah seperti yang diperintahkan Allah, maksudnya dalam artian apa yang diajarkan Allah kepadamu. Baik. Dalam ayat wudu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faksilu wujuhakum wa aydiyakum, langsung tangan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan adanya istinsyak ataupun istinthar. Maka ini memberikan faedah bahwasanya hukumnya di hadis ini turun ke derajat sunnah bukan wajib. Karena ada indikasi lain. Ya. Dan tambahannya, kalau misalkan dijawab, oh, hidung itu kan bagian dari wajah. Iya, kan nggak mungkin hidung bukan bagian dari wajah. Hidung bagian dari wajah. Iya, bagian dari wajah. Tapi ketika air masuk ke dalam hidung, dia bukan bagian yang terlihat dari wajah. Iya, dia bukan bagian yang terlihat dari wajah. Dan yang diwajibkan adalah membasuh yang terlihat saja. Iya, membasuh yang terlihat saja. Iya. Kalau misalkan yang bagian dalam juga diharuskan untuk dibasuh, ya, maka harusnya berkumur juga wajib, ya. Kemudian kalau misalkan ada di sela mata ini yang lubang sedikit, maka juga wajib untuk terkena air, ya. Maka para fuqaha menyampaikan itu tidak termasuk bagian luar dari wajah. Ala kulli hal itu khilaf di antara para ulama, ya. Yang afdal mana? Yang afdal tetap dilakukan karena nggak ada ruginya, gitu ya. Tetap dirugikan, nggak ada ruginya. Tapi kalau misalkan ada kasus, kita sudah ngaji, ada yang tanya, tadi saya wudhu lupa tidak menghirup air, sah nggak ya wudhu saya? Di situ mulai, oh iya saya pernah ngaji fikihnya kayak gini. Di situ berfungsi ngaji kita seperti ini, gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya, wa man istajmara falyutir. Azan terlebih dahulu mungkin. Monggo azan.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian permasalahan kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istajmara falyutir." Dan siapa yang beristijmar, istijmar maknanya istinja, falyutir maka hendaknya dia ganjilkan bilangannya. Maka di sini ada permasalahan bahwasanya hitungan ganjil dalam istinja itu hukumnya adalah wajib. Yang jadi pertanyaan, ganjil itu kan banyak. 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil. Nah, hitungan ganjil yang wajib ini yang berapa? Maka para fuqaha mengatakan hitungan ganjil yang wajib adalah 3. Alasannya kenapa kok memilih 3? Karena hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga yang lainnya dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baul aw nastanji bi aymanina aw naktafi bi aqal min thalathati ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Salman Al-Farisi menyampaikan, Nabi telah melarang kami dari menghadap kiblat ketika buang air dan dari beristinja dengan tangan kanan, dan melarang kami dari istinja kurang dari 3 hajar, 3 batu. Ya, kurang dari 3 batu. Maka di sini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini ditafsirkan dengan hadisnya Salman ini. Maka witer di sini adalah 3. Maka yang wajib adalah 3. Tapi kemudian muncul permasalahan baru. Apakah harus berarti 3 buah batu atau 3 buah yang semacam batu seperti tisu, 3 helai tisu, atau bagaimana? Maka di sini dikatakan tidak harus 3 buah benda, tapi yang menjadi inti adalah 3 usapan. Apa yang menjadi landasan kok harus 3 usapan? Padahal dalam hadis Salman jelas bi aqal min thalathati ahjar. Ahjar itu batu. Kurang dari 3 batu, jelas 3 batu. Karena hadis yang lain. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah disuruh Nabi, saya mau buang air, cari batu. Beliau mengatakan, sahabat Ibnu Mas'ud, saya dapati 2 batu dan yang satu lagi kotoran onta kering. Maka saya berikan semuanya ke Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu dan beliau membuang kotoran untanya. Maka berapa batu yang dipakai Nabi? 2. Maka di sini, dari hadis ini para fuqaha memberikan tafsiran, oh berarti bukan harus hitungan batunya yang 3 atau yang semisal batu, misalkan 3 helai tisu, tidak, tapi adalah usapannya. Ya. Tapi usapan pun ini bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus membersihkan wujud najisnya. Kalau 3 kali wujud najisnya kok tidak ada, wajib nambahi. Tapi ganjil setelah 3 hukumnya sunnah. Karena tadi kita katakan wajib itu di 3. Baik. Masalah ketiga di hadis ini. Wa idza staiqadha ahadukum min nawmi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina' thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Masalah ketiga adalah masalah memasukkan air ketika bangun tidur. Memasukkan tangan ke dalam wadah air ketika bangun tidur. Ya. Maka di sini disebutkan hendaknya ketika orang bangun tidur jangan langsung masukkan airnya ke wadah, sebuah wadah air kemudian dimasukkan, jangan. Tapi apa? Disiram dulu 3 kali. Ya, disiram dulu 3 kali. Maka di sini para fuqaha menyampaikan alasannya adalah fa innahu la yadri aina batat yadu. Dia tidak tahu tangannya itu tadi malam kemana. Bisa jadi nyentuh najis. Kemudian ketika nyentuh najis, kena najis, masuk air, airnya menjadi terkontaminasi najis. Ya. Maka di sini hukum memasukkan memasukkan tangan ke dalam air, wadah air yang sedikit, ini ada 2. Kalau dia yakin tangannya itu membawa najis, misalkan dicek, ya,
ada di situ bekasnya, misalkan wujudnya atau apa. Kalau dia yakin benar, ya, yakin benar, maka haram hukumnya dia masukkan tangan langsung ke bejana. Kenapa? Karena itu bisa merusak air yang harusnya bisa mensucikan, jadi tidak mensucikan, merusak air. Itu masuk israf. Ya. Kondisi pertama. Kondisi kedua, dia ada keraguan. Tangan saya ini bawa najis enggak? Dia ada keraguan. Kalau ada keraguan, maka makruh hukumnya memasukkan air langsung ke dalam bejana. Misalkan apa? Gayung atau apa. Tapi disiram dulu 3 kali. Dia ambil air kemudian apa? Disiram ke tangannya dulu 3 kali. Ya. Kondisi ketiga, ya tadi saya sebutkan 2, ada 3 kondisi. Kondisi ketiga, dia yakin tangannya suci. Dia yakin tangannya suci, maka tidak masalah dia langsung masukkan ke dalam bejana. Ya, 3 kondisi ya, 3 kondisi. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ini berlaku untuk semua tidur atau cuma tidur malam? Atau cuma tidur malam? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat ini hanya berlaku untuk tidur malam. Kalau tidur siang, bangun tidur, nggak apa-apa, masukkan saja, nggak masalah. Ya. Alasan mereka apa? Alasan Imam Ahmad ya, dan juga yang mengikuti pendapat beliau, alasan Imam Ahmad, karena di sini dalam hadis aina batat yaduhu. Batat itu kalau dalam bahasa Arab, ya, baitutah itu adalah bermalam. Dalam hadis Hafsah, man lam yubayyit asyam minal lail. Siapa yang tidak mempermalamkan niatnya ketika puasa, fala siyamalahu. Dia tidak boleh puasa. Karena tidak sah puasa tanpa niat sebelum fajar kalau puasa wajib ya. Maka di sini batat yaduhu itu malam hari. Kalau siang ya enggak. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan oh enggak. Dia mencakup tidur malam dan tidur siang. Pokoknya tidur. Pokoknya tidur. Alasannya kenapa? Alasannya di sini. Ilahnya, alasan Nabi melarang itu bukan karena tidurnya. Tapi karena ada kemungkinan najis yang di bawah tangan. Mengapa kok bisa demikian? Karena di situ Nabi mengatakan fa in ahadakum la yadri aina batat yadu. Dia nggak tahu semalam itu tangannya bermalam di mana. Jadi yang menjadi alasan hukumnya adalah tidak tahu keberadaan tangan di mana, bukan masalah tidur malamnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan yoga masih atur rawan ya bodoh gitu. Ya, yang penting tangannya nggak tahu diletakkan di mana. Ya, maka itu alasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Baik. Kemudian Nabi di hadis ini juga ada pelajaran, ya, mungkin ini yang terakhir ya, di mana Nabi SAW menganjurkan ketika orang itu ragu tangannya ada najis atau enggak, kan dianjurkan untuk apa? Menyiram 3 kali. Maka di sini ada kesunahan ya, pelajarannya ada kesunahan bagi orang yang menghilangkan najis untuk membasuhnya 3 kali. Meskipun menghilangkan najis itu sebenarnya kalau sekali dan najisnya hilang sudah cukup, tapi tetap dianjurkan apa? 3 kali. Karena Nabi SAW menyampaikan orang yang najisnya ragu saja masih disuruh nyiram 3 kali, apalagi kalau ada najis yang yakin benar-benar najis, maka lebih dianjurkan 3 kali. Oleh karena para fuqaha menyampaikan ketika membersihkan najis disunnahkan untuk membasuh 3 kali. Baik. Kita cukupkan sampai hadis yang keempat, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga apa yang kita bahas ini memberikan manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.